Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir, NIM 1914209778. Program studi pendidikan biologi dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas fisiologi tumbuhan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan enzim itu sendiri. Nah, untuk slide pertama itu pengertian enzim. Yang enzim di sini yaitu biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam satu reaksi kimia. Nah, bila zat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut akan terjadi lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Hampir semua enzim merupakan protein. Nah, enzim ada juga yang mengatakan bahwa enzim itu adalah biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Nah, lanjut. Di sini ada enzim di dalam sel. Nah, enzim di dalam sel ini yaitu sel hidup ibarat pabrik kimia yang bergantungan pada energi yang harus mengikuti berbagai kaidah kimia. Reaksi kimia yang memungkinkan adanya kehidupan disebut metabolisme. Nah, metabolisme ini terjadi ribuan reaksi berkesinambungan yang terjadi di dalam setiap sel-sel hidup, sel-sel, sehingga metabolisme merupakan reaksi yang menakjubkan. Agar sel ini berlangsung dengan baik, sel ini juga berfungsi dan berkembang dengan sebagaimana mestinya. Lintasan metaboliknya harus diatur dengan seksama. Lanjut, di dalam sel enzim ini tidak terdistribusi merata di seluruh plasma, namun terkonsentrasi pada organela tempat terjadinya reaksi. Misalnya enzim yang berkaitan dengan reaksi Kelvin dan Krebs. Tempat berkumpulnya itu di mitokondria dan kloroplas. Enzim yang dibutuhkan dalam sintesis DNA dan RNA serta untuk proses mitosis terdalam di dalam inti sel. Kemudian slide berikutnya ada sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, enzim aktif. Nah, enzim aktif di sini dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokimia hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produksi hasil. Kemudian yang kedua, enzim ini tidak terpengaruh oleh reaksinya yang dikatalisnya dalam kondisi stabil. Karena kenapa enzim ini dikatakan kondisi stabil? Karena sifat protein dan enzim itu aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisnya. Kemudian lanjut, yang ketiga, walaupun enzim mempercepat menyelesaikan suatu reaksi, maka enzim ini tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi maka enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan
reaksi tersebut. Tanpa enzim, reaksi dapat balik yang biasa terdapat dalam sistem hidup berlangsungnya ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim ini akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat, ada reaksi katalis enzim spesifik. Nah, enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Kemudian suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi tidak akan mengkatalisis reaksi yang lain. Kemudian kita masuk di klasifikasi pada enzim. Nah, klasifikasi pada enzim ini dibagi atas beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada hidrolase. Nah, hidrolase di sini merupakan enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya, yaitu yang pertama karbohidrase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan karbohidrat. Kelompok ini kelompok ini juga masih dipecah lagi menurut karbohidrat yang diuraikannya. Misalnya amilase. Nah, amilase di sini yaitu enzim yang menguraikan amilum, suatu polisakarida menjadi maltosa. Kemudian yang kedua ada maltase, yaitu enzim yang menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada sukrose, yaitu enzim yang mengubah sukrosa ke gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase. Laktase di sini yaitu enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa dan glak biasa. Menjadi laktase di sini yaitu enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa dan gluklosa. Nah, selanjutnya ada selulosa. Nah, selulosa di sini yaitu enzim yang menguraikan selulosa suatu polisakarida menjadi selulosa suatu disakarida. Dan yang terakhir ada pektinase, yaitu enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin. Nah, kemudian yang kedua ada esterase, yaitu enzim-enzim yang memecah golongan ester, contohnya seperti lipase dan eusfatase. Nah, lipase di sini yaitu enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian yang kedua ada fosfatase, yaitu enzim yang menguraikan suatu ester hingga terlepas asam fosfat. Lanjut, ketiga proteinase atau protease, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan protein, contohnya seperti peptidase, yaitu enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino. Kemudian yang kedua gelatinase, yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Yang ketiga retin, yang dimana yaitu enzim yang menguraikan kesein dari susu. Kemudian lanjut pada slide berikutnya. B. Oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada dehidrogenase.
yaitu enzim ini memegang peran penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Kemudian yang kedua ada katalase. Nah, katalase di sini yaitu enzim yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi dan oksigen menjadi air dan oksigen. Kemudian ada desmolase, yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan C dan N. Beberapa ikatan lainnya yaitu enzim desmolase dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada karboksilase, yaitu enzim yang mengubah asam pirufat menjadi asetaldehida. Kemudian yang kedua transaminase, yaitu enzim yang memindahkan gugusan amine dari suatu asam amino ke suatu asam organik, sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino. Lanjut, kemudian cara kerja enzim. Ada dua cara kerja enzim, yaitu model kunci gembok dan induksi pas. Nah, yang pertama model kunci gembok block and key. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat bagian tersebut. Nah, bagian tersebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Nah, kemudian yang kedua induksi pas, model induced fit. Pada molekul ini, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Kemudian lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kerja enzim di sini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah temperatur. Temperatur di sini derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim dan substrat, katalaktor dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suatu suhu dan pH tingkat keasaman optimum yang berbeda-beda, karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Kemudian faktor-faktor yang tersebut diantaranya ada temperatur, kemudian ada perubahan pH, dan yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Kemudian ada inhibitor enzim, ada inhibitor kompetitif, dan inhibitor enzim ini dibagi atas dua bagian, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim di sini ada 8 bagian. Yang pertama, biokatalisator mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, temil maltase. Kemudian yang ketiga, umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi suatu arah. Kemudian yang keempat ada bekerjanya spesifik. Enzim bersifat spesifik. Kemudian yang kelima ada umumnya enzim tak dapat bekerja tanpa adanya suatu enzim non-protein tambahan yang disebut katalaktor. Kemudian ada molabil, mudah rusak. Kemudian ada yang keenam merupakan senyawa protein, sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. Yang ketujuh ada dibutuhkan dalam
jumlah yang sedikit sebagai biokatalisator. Reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir. Nah, yang ke-8 ada bekerjanya yang di dalam sel ada endoenzim dan di luar sel. Kemudian ektoenzim contohnya yaitu ada ektoenzim. Nah, itulah sedikit penjelasan enzim dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata dan kurangnya itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.